Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini, di mana saya akan membahas tentang yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita mulai dengan aspek yuridis. Pancasila diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum bagi setiap kebijakan dan peraturan di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang dalam, memberikan arahan untuk melindungi hak asasi manusia dan membangun keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai norma dan sumber hukum yang mengatur hubungan antar negara dan rakyatnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke perspektif historis. Pancasila lahir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Soekarno dalam pidatonya di hadapan para pendiri negara merumuskan Pancasila sebagai hasil dari dialog dan konsensus yang mencakup keragaman budaya dan agama. Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, terutama selama masa Orde Lama dan Orde Baru, tetapi tetap menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Dari sudut pandang sosiologis, Pancasila berperan sebagai perekat sosial yang menyatukan beragam suku, budaya, agama di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila mendorong kita untuk berperilaku saling menghormati, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman bagi interaksi sosial yang harmonis. Terakhir, mari kita lihat aspek politis dari Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan Indonesia. Dalam praktik politik, prinsip-prinsip Pancasila mendukung demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini sangat membantu menjaga stabilitas politik yang mendorong pemimpin serta rakyat untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Nah, kesimpulannya, Pancasila adalah lebih dari sekedar 5 sila. Ia merupakan sistem filsafat yang mengintegrasikan nilai-nilai yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Memahami Pancasila dengan cara ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Mari kita terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Nah, itu saja materi dari poin yang saya sampaikan. Selanjutnya, poin kedua akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan. Pancasila juga dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berarti segala kegiatan kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tantangan-tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu: 1. Paham-paham yang mengurus kepribadian bangsa. Paham-paham seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme dapat menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. 2. Kapitalisme yang meletakkan kebebasan individu secara berlebihan. Kapitalisme dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli dan gaya hidup konsumerisme. 3. Ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental bangsa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aldi Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya membawakan lanjutan materi mengenai esensi dan argumensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana pengertian dari esensi dan urgensi sebagai sistem filsafat ini adalah argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila mengenai sistem filsafat di negara kita ini. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki urgensi dan esensi yang penting di antara lainnya. Yang pertama nih, Pancasila dapat menjadi pemersatu perbedaan dan pembangunan alam
pemikiran bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dapat menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang. Yang ketiga, Pancasila dapat menjadi acuan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri. Yang keempat, Pancasila dapat menjadikan dasar bagi penjabat publik dalam menyelenggarakan negaranya. Yang kelima, Pancasila dapat menjadi dasar bagi partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan. Yang keenam, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena dihasilkan dari proses perenungan jiwa yang mendalami Pancasila, mengandung nilai-nilai pandangan, dan memiliki pemikiran yang menjadi pedoman dalam sikap tingkah laku perbuatan sehari-hari. Terima kasih.